Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, cicak adalah hewan yang tidak disukai Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kasus tertentu, cicak dihukumi wajib dibunuh. Lantas bagaimana jika di rumah kita banyak cicak? Tentu saja membunuh cicak yang ada di rumah juga diniatkan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW akan berpahala. Membunuh cicak akan berpahala karena binatang ini termasuk hewan fasik. Hal ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek. Beliau menyebut hewan ini dengan hewan yang fasik. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi membawakan hadis ini dalam Sahih Muslim dengan judul bab dianjurkannya membunuh cicak. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Untuk itulah mengapa hewan kecil melata bernama cicak ini disunahkan untuk dibunuh. Dan ternyata banyak hikmahnya, diantaranya 1. Kotoran dan bangkai cicak najis sehingga membatalkan wudu dan sholat. Yang rajin adalah pendapat jumhur ulama bahwa kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk najis, sehingga wajib dihindari dan dibersihkan jika mengenai badan, pakaian, atau tempat-tempat yang dipakai untuk beribadah. 2. Cicak adalah musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak memiliki sifat munafik, yakni berkhianat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwasannya ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak, karena sesungguhnya cicak itu mengembus-embus api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad. 3. Membunuh cicak berpahala. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, barang siapa yang membunuh cicak pada satu kali pukulan maka baginya 100 kebaikan. Dan jika pada pukulan kedua maka baginya kebaikan berbeda dengan itu yang pertama. Dan jika pada pukulan ketiga maka baginya kebaikan berbeda dengan itu yang kedua. 4. Cicak bisa menjadi media sihir. Mungkin pernah terjadi ada cicak yang tiba-tiba sudah mati, mengering atau hangus. Dan kita perlu waspada karena cicak ini termasuk hewan melata yang sering dijadikan media pembawa sihir. Banyak dari golongan jin yang menjelma menjadi cicak atau hewan melata untuk meletakkan racun sihir di rumah. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami bahwasannya jin itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama, jin yang selalu berterbangan melayang di udara. Kedua, jin dalam wujud hewan melata. Dan ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. Hadis riwayat Tabarani, Hakim, Baihaqi dengan sanad yang sahih. 5. Cicak mengandung bakteri Escherichia coli. Coli mikroba yang terkandung dalam cicak bisa menyebabkan sakit perut dan membahayakan kesehatan tubuh. Maka harus hati-hati jika ada makanan atau minuman yang kejatuhan kotoran cicak. Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita di malam hari, karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang masuk ke dalamnya, termasuk salah satunya jika cicak menjilatinya. Rasulullah SAW bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu serta tutuplah bejana serta wadah-wadah makan dan minum kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kata Imam Nawawi, dalam satu riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kebaikan. Sahabat yang beriman, kesimpulan dari Imam Nawawi, semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat dan keikhlasan, juga dilihat dari makin sempurna atau kurangnya keadaannya. 100 kebaikan yang disebut adalah jika sempurna, 70 jika niatnya untuk selain Allah. Syarah Sahih dan Muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bercerita tentu sering kita lakukan, entah itu sekedar ngobrol ataupun curhat. Disadari atau tidak, terkadang kita sering menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu pada keluarga atau teman.
Namun bercerita harus ada batasannya, karena jika kamu berbagi terlalu banyak, dikhawatirkan nantinya akan berdampak negatif pada dirimu. Dalam Islam, terdapat perkara yang dilarang untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini merupakan perkara yang dapat mengakibatkan dosa besar bagi mereka yang melakukannya. Ingin tahu apa saja 5 perkara yang dilarang untuk diceritakan kepada orang lain? Berikut adalah 5 perkara yang dilarang diceritakan kepada orang lain. 1. Aib. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib diri kita sendiri. Aib diri sendiri ataupun aib orang lain tidak boleh diceritakan ke orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang sehingga tidak boleh disebarkan, apalagi dengan maksud menjelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terangan-terangan adalah seseorang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, 'Wahai Fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupi aibnya.' Dan si pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, urusan ranjang suami dan istri. Ada beberapa umat muslim yang gemar menceritakan ke orang lain tentang hubungan intim dengan pasangan. Meski niat bercanda saja, namun dalam ajaran agama Islam hubungan intim antara suami dan istri ini tidak boleh diumbar ke siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan membenci kebiasaan tersebut sesuai dalam sabdanya. Paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya lalu ia menceritakan rahasianya pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. 3. Amanah. Rasulullah pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai di pertanggungjawabannya. Amanah menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Apakah itu benar atau salah, keduanya harus dirahasiakan dalam arti tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. 4. Orang yang dipercaya memandikan jenazah. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada 2 macam, yaitu yang berkaitan dengan kondisinya dan yang berkaitan dengan tubuhnya. Misalnya jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Sahabat yang beriman, itulah perkara atau hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain agar kita menjadi muslim yang menghindari larangan dalam Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.